Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Cigombong, yang kami hormati para dewan guru beserta tenaga administrasi sekolah dan seluruh siswa-siswi SMP Negeri 2 Cigombong yang kami banggakan. Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita menghancurkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum mengajak ke acara berikutnya, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 2 Cigombong masa bakti 2020-2021. Selanjutnya teman saya akan membacakan aturan-aturan dalam debat ini. Perkenalkan, nama saya Siti Syakira Hijara. Di sini saya akan membacakan peraturan debat. Pertama, setiap kandidat diberi waktu 1 menit untuk berpikir, 3 menit untuk menjawab, dan 3 menit untuk menanggapi. 2. Setiap kandidat menjawab pertanyaan dari panelis, diberikan 3 menit untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. 3. Seluruh peserta debat kandidat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkan. 4. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada masing-masing pasangan kandidat, boleh memberikan tanggapan. 5. Seluruh peserta debat kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam peraturan kampanye pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Selanjutnya untuk kandidat nomor 1, silakan memilih amplop nomor 1 sampai nomor 9. Kami memilih amplop nomor 1. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang harus kita ketahui dan ada mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Dikarenakan OSIS memiliki sekbid komunikasi dalam bahasa Inggris, apakah Anda memiliki program untuk sekbid ini? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kami akan mengadakan eskul bahasa Inggris setiap 1 minggu sekali. Jadi kesimpulannya, kandidat nomor 1 akan membuat eskul bahasa Inggris yang diadakan seminggu sekali. Kandidat 2 dan 3, apakah ada tanggapan? Saya tidak setuju. Bagaimana jika tidak ada peminatnya dan eskul itu terpaksa dibubarkan? Jika tidak ada peminatnya, terpaksa kami tidak akan melaksanakan kegiatannya. Akan tetapi jika peminatnya lebih dari 10 orang, insya Allah kami akan melaksanakannya. Untuk kandidat 2, silakan pilih amplop kecuali nomor 1. Kami memilih amplop nomor 7. Saat pembelajaran jarak jauh, peserta didik tidak terlepas dari teknologi informasi dan komunikasi seperti handphone. Menurut pendapat Anda, apakah saat nanti masuk sekolah seperti biasa, peserta didik perlu membawa handphone ke sekolah, sementara sesuai peraturan tidak diperbolehkan? Jika perlu, bagaimana memastikan tidak ada penyalahgunaan? Saya rasa tidak perlu, tapi kalau berkepentingan diusahakan izin kepada wali kelas, dan sanksi yang akan diberikan kepada yang tidak bijak menggunakan handphonenya akan dikenai hukuman seperti yang tertera di buku hukuman SMP Negeri 2 Cigombong. Kesimpulan dari kandidat 2 adalah jika membawa handphone harus pengetahuan guru. Jika tidak bijak dalam menggunakannya, maka harus mendapatkan hukuman. Apakah ada tanggapan dari kandidat 1 dan 3? Jika tidak ada, lanjutkan.
Untuk kandidat nomor 3, silakan memilih amplop dari kecuali nomor 7 dan 1. Kami memilih amplop nomor 5. Menurut Anda, apakah ada hikmah yang bisa diambil dari situasi pandemi COVID-19 ini yang membuat peserta didik tidak bisa bersekolah seperti biasanya, dilihat dari aspek keagamaan? Hikmah yang bisa diambil dari masa pandemi ini lebih giat lagi dalam beribadah, lebih banyak waktu silaturahmi dengan keluarga, dan membantu pekerjaan di rumah. Kesimpulan dari kandidat 3 adalah hikmah yang bisa diambil dari masa pandemi COVID-19 adalah menjadi giat dalam beribadah, mempererat tali silaturahmi dengan keluarga, dan bisa meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Kandidat 1 dan 2, apakah ada tanggapan? Saya kurang setuju karena sikap orang itu berbeda-beda. Bagaimana jika dia bukannya beribadah malah terus-terusan main game. Nah, terus kuotanya tuh habis saat belajar online. Itu tuh seperti apa? Tanggapannya yaitu kami akan meminta tolong kepada orang tua murid agar lebih mengawasinya. Maaf, apabila orang tuanya bekerja dan berangkat subuh dan pulangnya malam, apakah diawasi oleh kakek neneknya? Dan bagaimana jika kakek dan neneknya tidak mengerti tentang soal pembelajaran daring ini? Terima kasih. Kami akan meminta bantuan kepada saudara yang terdekat. Untuk kandidat nomor 1, silakan memilih amplop kecuali nomor 5, 7, dan 1. Kami memilih amplop nomor 3. Salah satu bentuk bela negara bagi pelajar adalah mengikuti kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Tetapi masih banyak siswa yang tidak disiplin dalam hikmat saat pelaksanaannya. Bagaimana solusi Anda mengenai hal tersebut? Kami akan menasihatinya dan memberikan tauladan yang baik serta memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar peraturan. Kesimpulan dari kandidat nomor 1, menasehati dan memberi tauladan serta memberi sanksi kepada siswa yang melanggar. Apakah ada tanggapan untuk kandidat nomor 2 dan 3? Saya akan mengasih tanggapan bagaimana jika murid yang melanggar itu tidak hanya satu. Kami akan mengumpulkan siswa yang melanggar tersebut dan memberikan sanksi atau menasihatinya secara bersama-sama. Nah, saya akan menanggapi bagaimana jika siswa tersebut tidak menurut untuk dikumpulkan, dan jika siswa yang tidak menurut itu tidak hanya satu. Kami akan melaporkan siswa yang tidak mau berkumpul itu kepada guru-guru, dan selanjutnya kami serahkan, dan selanjutnya guru-guru yang menindaklanjuti. Tanggapannya yaitu misalkan kalau muridnya ngancam lebih dari 1, lalu bagaimana? Apakah akan dinasihati atau diberi sanksi yang berlaku di SMP Negeri Cigombong? Kami akan tetap melaporkan siswa yang mengancam tersebut kepada guru dan tetap akan memberikan sanksi kepada siswa tersebut. Dan apabila siswa tersebut jadi mengancam atau jadi memukuli, kami akan melaporkannya ke pihak sekolah. Untuk kandidat nomor 2, silakan memilih amplop yang tersisa nomor 2, 4, 6, dan 8. Kami akan memilih amplop nomor 2. Apa yang akan Anda lakukan saat menjadi ketua dan wakil ketua OSIS jika ada teman, kakak kelas, atau adik kelas Anda yang memiliki kesulitan finansial? Kami akan berkonsultasi pada guru untuk menyumbangkan setengah dari uang yang dihasilkan dari sirkulir kepada orang tersebut. Kesimpulan dari kandidat nomor 2, meminta sumbangan dari sebagian uang jajan siswa-siswi SMP Negeri 2 Cigombong. Apakah ada tanggapan untuk kandidat nomor 1 dan nomor 3? Untuk kandidat nomor 3, silakan memilih amplop 4, 9, 6, 8. Kami memilih amplop nomor 9. Di saat peserta didik tidak bisa bersekolah seperti biasanya selama hampir 5 bulan, banyak di antara peserta didik yang rambutnya gondrong dan diwarnai sehingga tidak mencerminkan seorang pelajar. Bagaimana menurut Anda mengenai hal tersebut? Menurut kami, yaitu kami dari pihak sekolah
akan menggunting rambut tersebut. Kalau yang tidak mau menurut peraturan dari pihak sekolah, kami akan memberikan sanksi untuk orang itu. Kandidat 3 akan memberikan sanksi berupa memotong rambut pelanggar aturan, dan jika tidak menurut, maka kandidat 3 akan memberi sanksi yang lebih berat. Apakah ada tanggapan dari kandidat 1 dan 2? Di masa pandemi COVID-19 ini, belajar masih dilaksanakan secara daring. Bagaimana cara menggunting rambut siswa tersebut jika belajar masih dilaksanakan secara daring? Misalkan kalau belajarnya itu masih daring, kami akan membiarkannya. Misalkan kalau bertemu dengan orang tersebut, kami akan bersikap lanjut kepada orang tersebut. Saya tidak setuju, karena yang gondrong itu tidak hanya satu siswa dan tidak hanya ada di SMP Negeri 2 Cigombong. Bagaimana jika saat bertemu salah orang? Kami akan mendata terlebih dahulu siapa saja yang rambutnya gondrong. Untuk kandidat nomor 1, silakan memilih amplop nomor 4, 6, dan 8. Kami memilih amplop nomor 6. Budaya membaca mulai hilang dari keseharian peserta didik. Apakah Anda memiliki solusi mengenai permasalahan ini? Seperti biasanya yang sering dilaksanakan di sekolah, yaitu literasi hari Selasa dan Kamis literasi, yaitu membaca lalu merangkum. Dan hasil literasinya dikumpulkan ke guru oleh ketua kelas supaya guru mengetahui siapa yang literasi atau tidak. Kesimpulan dari kandidat 1 adalah akan memperketat kegiatan literasi, dan hasil dari literasi akan diberikan kepada wali kelas. Kandidat 2 dan 3, apakah ada tanggapan? Kandidat nomor 2, silakan memilih. Yang tersisa nomor 4 dan 8. Kami akan memilih amplop nomor 8. Menurut data pada tahun 2019, masih banyak peserta didik yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan terlebih dahulu. Padahal sarapan merupakan hal yang penting untuk memulai aktivitas. Bagaimana solusi Anda untuk masalah ini? Kami memiliki program di mana pada hari Kamis sehat tidak akan hanya diadakan senam, tapi akan diadakan makan sehat, di mana para siswa-siswi membawa bekal dari rumah. Dan bagi yang tidak membawa bekal, bisa minta kepada temannya atau berbagi. Di situ juga terdapat nilai di mana bisa dapat lebih mempererat tali silaturahmi antar siswa. Jadi kesimpulannya adalah kandidat 2 memiliki program senam dan makan sehat. Jika ada siswa yang tidak membawa bekal, maka berbagi dengan tujuan mempererat tali silaturahmi antar siswa. Apakah kandidat 1 dan 3 ada tanggapan? Bukankah Kamis sehat yang dilaksanakan selama 1 bulan sekali? Dan bagaimana jika siswa tersebut tidak sarapan setiap hari? Di sini peran orang tua sangat penting. Jika masih banyak anak yang jarang sarapan pagi, dihimbau untuk para guru saat ada pertemuan dengan orang tua atau ada acara yang melibatkan orang tua wali murid, bisa memberitahu kepada orang tua tersebut agar anaknya diharapkan bisa sarapan terlebih dahulu sebelum menjalankan aktivitasnya. Ekstrakurikuler adalah wadah untuk mengasah bakat dan minat peserta didik. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak peserta didik SMP Negeri 2 Cigombong yang masih belum mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Bagaimana solusi dari Anda mengenai permasalahan tersebut? Solusinya yaitu kami akan membuat ekstrakurikuler yang menarik dan diminati banyak orang, yaitu ekstrakurikuler berenang setiap seminggu 1 kali. Solusi dari kandidat 3 yaitu membuat ekstrakurikuler yang menarik seperti ekstrakurikuler berenang yang dilaksanakan 1 minggu sekali. Apakah kandidat 1 dan 2 ada tanggapan? Saya kurang setuju. Kenapa? Karena peminat renang pastinya tidak akan banyak. Ada sebagian orang yang tidak bisa berenang. Bagaimana cara mendanainya? Apalagi seminggu sekali, apakah ada untuk menyewa kolam berenang untuk seharian penuh? Dan bagaimana cara mendatangkan pelatih renangnya jika yang mengikuti ekstrakurikuler tersebut hanya beberapa orang? Misalkan kalau yang minatnya cuma sedikit, kami tidak akan membuat ekskul itu dan kami akan membuat ekskul lainnya. Bakat anak itu kan berbeda-beda.
Apabila akan diadakan eskul baru, apakah eskulnya tidak akan kebanyakan? Misalkan kami akan mengadakan ekskul kesenian dan yang sesuai. Selanjutnya, panelis akan memberikan pertanyaan kepada para kandidat. Sebutkan satu hal yang akan kalian lakukan untuk sekolah jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS. Seperti program unggulan yang akan kami buat, kami akan mengadakan kegiatan amal atau sedekah bagi masyarakat sekitar yang kurang mampu dan siswa yang memiliki kesulitan finansial. Seperti program unggulan yang sudah kami buat, kami akan mengadakan kegiatan amal atau sedekah bagi masyarakat sekitar yang kurang mampu dan siswa yang memiliki kesulitan finansial supaya bermanfaat bagi siswa dan masyarakat sekitar. Kami akan berusaha untuk mendisiplinkan murid-murid SMP 2 Cigombong dengan cara disiplin dalam berpakaian, yaitu melakukan satgas setiap hari, yaitu untuk mencegah adanya pelanggaran. Disiplin dalam beretika, yaitu dengan cara mencontohkan dan membiasakan sikap rasa sopan santun terhadap sesama. Disiplin dalam berbahasa, yaitu dengan cara menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari agar bisa mengangkat derajat sekolah. Seperti program kerja unggulan kami, yaitu mengadakan bakti sosial setiap 1 bulan sekali, contohnya sembako dan uang sumbangan untuk yatim piatu dan orang yang membutuhkan, agar mereka tidak kekurangan sembako dan uang. Saat ini di kalangan pelajar, ini banyak sekali terjadi tindakan bullying. Lalu, apa saja yang akan kalian lakukan untuk mencegah terjadinya tindakan bullying di kalangan pelajar? Kami akan memberikan sanksi kepada pembuli tersebut karena tindakan bullying tersebut dapat merusak psikologi seorang siswa. Kami akan melaporkannya pada guru jika berada di kawasan sekolah dan mencari tahu apakah dia bersikap seperti itu karena dendam, masalah pribadi, atau hanya bercanda. Jika fatal dan terlihat di depan mata kami, akan langsung kami tegur dan sanksi karena itu bisa membuat mental siswa menurun dan trauma. Kami akan menasihatinya orang yang membuli itu, dan kalau dia tidak mau dinasihati, kami akan memberikan hukuman yang berat karena bisa membuat siswa itu depresi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, usai sudah pelaksanaan debat kandidat ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 2 Cigombong masa bakti 2020-2021. Semoga debat ini dapat menunjukkan kualitas dari masing-masing calon kandidat. Dan semoga para calon ketua dan wakil ketua OSIS ini bisa memimpin sekolah ini ke arah yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.